Setelah di video kemarin aku baru sampai di Suriname, tepatnya di ibu kota Paramaribo. Kali ini aku bakal ajak kalian buat jalan-jalan melihat suasana kota Paramaribo. Dari cobain makanan lokal di sini yang mirip sama Indonesia dan lihat masjid di sini. Selamat menonton. Selamat pagi semuanya, ini hari kedua di Suriname dan aku mau ajak kalian buat jalan-jalan di kota hari ini di Paramaribo. Aku baru selesai mandi dan beres-beres. Ini mau pakai sunscreen dulu. Hari ini cerah banget, jadi kayak nggak sabar mau explore dan tunjukin ke kalian kota Paramaribo. Tujuan pertama aku pagi ini pengen sarapan, cuma sarapannya beda. Aku pengen makan di warung karena di sini tuh banyak warung. Ya, seperti yang kita tahu kalau warung itu adalah kayak tempat makan ya di bahasa Jawa. Jadi kayak nanti bakal cobain makanan Indonesia. Aku udah sebulan gak makan makanan Indonesia, jadi lumayan excited. Banyak warung-warung di sini. Dah beres, let's go. Welcome, selamat pagi guys dari Suriname. Aku udah pergi jalan. Sekarang jam 9 pagi, selisih waktunya lumayan jauh, 13 jam dari Indonesia. Jadi kalau 14 jam. Jadi di sini jam 9 pagi, di Indonesia jam 7 malam. Ya. Dan aku sekarang mau sarapan dulu, cari tempat makan di dekat sama hostel. Suasana pagi di sini, tempat area aku tinggal ini tuh kayak nggak terlalu di pusat banget. Cuman ini kayak banyak area-area pemukiman warga juga. Makanya sebelah sini tuh banyak rumah-rumah warga. Dan aku tuh lagi nyari restoran warung karena di sini tuh populasi keturunan orang Jawa setelah aku cari di internet itu sekitar 13-15%. Yang artinya mungkin kalau kita ketemu 10 orang, mungkin salah satu dari mereka adalah keturunan Jawa di Suriname. Ya, jadi pembahasan detailnya kenapa banyak orang Jawa, aku bakal jelasin pelan-pelan ke kalian karena ini menarik banget buat dikupas. Aku bakal lumayan lama ada di sini. Jadi mungkin ada beberapa series tentang Suriname, kalian bisa nonton series semuanya. Jadi di menunya tuh ada bakmi, ada nasi, terus kayak ada beberapa menu kayak tahu kroket gitu. Jadi ada gorengan juga guys, nih kayak ada bara, samosa, lumpia, kroket. Aku pesen lumpianya satu pakai sambal gitu. Ya, jadi ini benar-benar kayak lagi di Indo, beneran sih. Baru hari ini aku makan makanan Indo sejak sebulan. Nah, untuk harganya, tadi aku pesan nasi goreng 150 kalau dikali 450 67.000. Kroketnya sekitar 25 kali 450 11.000. Kayak oke lah, kayak harga-harga di Indo tapi lebih mahal dikit gitu. Udah dateng nasinya. Wow, jadi ini tadi risol yang aku pesan. Terus ini nasi gorengnya, ada sambal, ada ayam, kacang panjang, sama timun. Ini kayak makan di Indo guys. Penasaran banget sama risolnya. Isinya sayur sih. Kurang mirip sih sama yang di Indo. Cuman ya teksturnya mirip. Sayur-sayurnya enak.
Ini pakai saus ABC enak banget sih. Oke, sekarang makan nasi gorengnya, panas banget. Porsi segini 70.000, oke. Jadi rasanya lada banget. Karena biasanya aku makan nasi goreng itu kan kecap manis banget. Tapi kayaknya di sini kecap manis agak kurang deh. Tapi nggak tahu, ini baru makanan pertama. Cuman oke. Tekstur nasinya enak. Kayak ngingetin sama nasi goreng sih. Cobain ayamnya ya. Ayamnya mirip banget sama Indo. Kayak ayam kecap gitu. Dia tuh ada kasih sambal gitu, tapi nggak tahu sambalnya rasanya gimana. Pedes tau. Sambalnya pedes banget. Sambalnya kayak di Indo. Itu aku kangen banget makanan Indo. Di situ selain nasi goreng yang terkenal, ada sup juga, soto. Terus selain soto, sate. Tuh. Oke, udah kelar makan, seneng banget dapet nasi goreng. Nih tempatnya kecil dan hotelku tuh di sebelah sana hostel. Jadi tinggal nyebrang ke sini. Tuh. Jadi kayak deket banget. Jadi besok mungkin makan lagi di sini. Oke, sebelum kita explore beberapa tempat, kayak di situ ada katedral dan nanti ada fort atau benteng juga. Aku mau ajak kalian buat jalan-jalan sebentar, terus ntar mau ke cafe. Aku mau nyari wifi sebentar buat kelarin kerjaan. Nih kemarin makan askip, cuman ya biasa aja sih. Kayak chain lokal untuk fried chicken di sini. Ini di kota Paramaribo, itu bangunannya tuh kayak bangunan Belanda semua tuh. Kayak banyak masih dari kayu-kayu. Dan menurutku unik sih, keren gitu. Di sini tuh banyak untuk agama, banyak Kristen, Islam juga ada. Kemarin aku sempat lihat ada masjid. Terus Hindu juga lumayan banyak. Di perjalanan dari bandara aku ketemu banyak kayak pura-pura Hindu gitu. Nah, ini jalanannya guys. Ya aku mau ngopi dulu di Mocha Coffee Bar. Ya baru nyampe di sini, Mocha Coffee Bar, enak banget, dingin, ada wifi. Nyantai sebentar ya. Jadi kan aku coba pembayaran Visa atau Mastercard, itu nggak bisa guys. Jadi di sini tuh pakai cash, atau kalau mau bayar pakai kartu itu masih pakai kartu lokal. Kayak bener-bener di Rusia banget ngingetin aku. Jadi kalian harus tarik cash. Cuman kalau bawa USD itu bisa tuker, rate-nya masih oke banget, di kota banyak money changer gitu. Ya, so far so good sih. Jadi mesti punya banyak cash aja selama di sini. Ini aku pesan kopi ice long black. Ini harganya sekitar 150, taxnya 10%, 165. Berapa? 50 ribuan kayaknya. 60 ribuan.
Tempatnya bagus sih, kayak di pinggir banget di jalan dan nyantai dulu. Nah, setelah selesai ngopi, aku mau ajak kalian buat pergi ke satu masjid dan di sebelahnya itu ada sinagog. Jadi dia itu berdampingan dan aku mau ajak kalian buat jalan ke sana. Di depan ada kayak tour kota naik sepeda ontel. Menarik banget ya. Kayak naik sepeda ontel gitu. Ini sepeda-sepeda karena orang Belanda suka banget naik sepeda gitu. Sepedanya kayak sepeda-sepeda di ontel di itu ya di Indo. Jadi dari kemarin banyak banget aku lihat kayak sepeda-sepeda ontel gitu. Oke, sambil jalan-jalan di kota ini, aku pengen ceritain kalian sedikit tentang sejarah Suriname. Jadi Suriname ini kan kayak sebuah negara di mana mereka tuh sebenarnya campuran antara Amerika Selatan, terus juga pernah dikolonialisasi sama Eropa juga, terus kayak dari orang-orangnya juga kalian bisa tahu dia ada dari suku Karib juga, di mana itu kayak dari Caribbean. Jadi meskipun letaknya di Amerika Selatan, tapi dia juga sharing culture dari Caribbean juga, di mana orang-orang Caribbean itu juga kebanyakan itu kayak dari Afrika bagian barat itu waktu zaman kolonialisasi budak-budaknya itu banyak yang dibawa ke Caribbean gitu. Dan itu salah satu sejarahnya. Terus kemudian kayak di sini juga dulu orang tuh hidup bertani karena waktu pertama kali itu bukan Belanda tapi Inggris yang datang ke tempat ini, di mana Inggris sendiri kemudian diambil alih sama Belanda. Makanya Belanda melihat di sini tuh potensi banget buat perkebunan, buat selain sawit dulu sekarang juga banyak kayak gula, terus ada berbagai macam komoditas lain kayak kelapa, kapas itu juga banyak di sini. Nah, jadi lebih jelasnya nanti aku ceritain ke kalian tentang perkebunan yang dikelola oleh orang-orang komunitas Jawa waktu itu. Tapi itu nanti aku bahas ketika aku pergi ke tempat kebun-kebunnya ya. Nah, tapi kalau sekarang itu aku pengen ceritain kenapa banyak orang komunitas Jawa di sini, karena waktu zaman Belanda menjajah Indonesia, dia juga lagi ada di sini juga. Makanya banyak budak-budak dari Jawa itu dibawa ke sini. Jadi mereka naik kapal ratusan hari itu sampai akhirnya nyampe ke sini. Jadi makanya di sini seperti yang aku bilang di awal itu keturunan Jawanya itu masih lumayan banyak. Dan dari influence makanan itu kalian bisa tahu kalau kebanyakan makanannya adalah makanan-makanan kayak di Indonesia warung. Nah, kalau di Indonesia kita merdeka tahun 17 Agustus 1945, tapi kalau di Suriname dia merdekanya 1975. Yang perubahannya kerasa banget ketika Perang Dunia Kedua pecah, itu kan Belanda tuh kekuasaannya makin berkurang dan meningkatnya kayak kesadaran orang lokal, ayo mending kita merdeka aja. Tapi selama itu kurang lebih dari 1945 sampai 1975 banyak perpindahan migrasi orang-orang Suriname yang pindah ke Belanda gitu, karena ada terpisah sama keluarga dan lain-lain. Makanya sekarang juga orang Indonesia banyak yang di Belanda kan, ya sejarahnya sedikit sama gitu. Ya begitulah cerita singkat ya mengenai hal itu. Kan kita udah mau nyampe di tempat yang aku maksud, masjid yang di sebelahnya ada sinagog, tempat berdoanya orang Yahudi. Nih, nama jalannya itu Maleba Trumstraat. Straat itu kan artinya street, jalan. Ya, di sini kita udah di depan dari sinagognya.
Unik banget sinagognya itu kayak bentuk rumah papan Belanda gitu guys. Terus di atasnya tuh ada kayak tulisan Hebrew atau Ibrani. Jadi namanya Neve Shalom Synagogue. Sekarang lagi tutup sih, sinagognya nggak buka, jadi nggak bisa masuk. Tapi sebelahnya ada masjid yang gede banget. Jadi aku mau tunjukin kalian masjid di Suriname. Oke, jadi sebelahnya ada masjid. Ini masjidnya salah satu yang gede yang ada di kota ya. Ini namanya Masjid SIV. Dia ada singkatannya gitu. Dan di sini juga banyak komunitas Muslim ya, bukan cuma gereja-gereja dan lain-lain gitu. Tapi kayak masih dipakai, kayak banyak orang yang sholat juga di waktu-waktu tertentu. Dan persis sebelahnya adalah sinagog di sebelah sini. Kalau di sini masjid, dia bener-bener toleransinya tinggi banget. Di sebelahnya udah sinagog ya. Cuman yang bisa masuk tuh cuma di masjidnya, karena di situ digembok di sebelah. Tuh. Jadi ada beberapa tempat kayak ambil air wudhu. Terus tempat sholatnya ada di atas, ada AC-nya juga gitu. Ya, kita masuk dikit ke mosque-nya. Tuh, ada jam-jamnya tuh kayak Isyak, Maghrib gitu. Dan sunnah rakaat ya, zuhur, maghrib, isya, itu bahasa-bahasa kayak bahasa-bahasa Belanda gitu ya. Ini ada papan informasinya. Kalau nggak salah sekarang tuh lagi puasa, jadi kayak harusnya di sini juga lagi puasa sih. Di Indonesia soalnya lagi puasa. Ya. Mungkin kalau ada ketemu orang nanti aku mau tanya. Cakep sih masjidnya, warnanya tuh kayak warna kuning gitu. I do not think in Indonesia do have these kinds of mosques. Yeah, they will Ladies separate. Are higher, Yeah. so they can't follow the imam on the battlefield. Is the mihrab is the direction of Makkah. Mecca. Yeah, Right, I you know know. it. Ini biasanya untuk yang perempuan-perempuan, biasanya laki-laki di sebelah sini. Hey. This mosque, right? The name of this organization is the Suriname Islamic League. Oh, oke. Suriname Islamic League. In the past time, we had the mosque of wood, wood, you know. Ya. But after that, they became old, and so they break it down. And I think in 1984, something like that, they built this mosque. This is all the money has collected by the members. The government did not give you one coin. It is your business, your religion. So it is your. Is that tanda-tangan? Thank you so much. Yeah. You see, Suriname Islamic Ahmad. Oh, It is Lahore. the name of the. The mosque. Mosque. The organization. Huh? Yeah. Suriname Islamic Vereniging. Yeah. So this is Ahmadiyya Anjuman, we say. Wong ayu, Wong Ayu. wong ayu. Harap nanti. You know. Wong Ayu. Yeah. Wong Wong Ayu. Wong ayu. Yes.
Wong Ayu. Wong Ayu. Eli, Rini tamongi. Tak omongi. Ya, so Rini tamongi. What you say? Ayo main bal, main kartu. Main kartu, iya. Ya, tak? Main kartu. Manggung desi pelem. What you say? Jeruk. Jeruk, ya. Ceruwe, jeruk pecel. Tuku. Hah? Tuku. Beli apa? Buy something. Tuku. 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 Ada tuku apa? Tuku apa? Ya. Mana apa? Gedang goreng. Nasi goreng. Sego goreng. Ya. Gedang goreng. Sambal pecel. Do you like it? Yes, I do. Oh, okay, I like okay. pecel. Yeah. Very sweet thing. Yeah. That's really nice. So you say, sepatu. Ya, sepatu. Sepatu. You wear number rolas. Nomor. If you are bigger one, Ya. so we like to. I don't know the right Pronunciation. word, Ya. but it is. Jadi aku baru ngobrol sama salah satu bapak yang ada di masjidnya. Jadi beliau adalah Muslim dari India yang sudah lahir di sini. Jadi waktu itu pindah dari India ke sini. Tapi dia bilang masa kecilnya itu teman-temannya adalah orang-orang Jawa. Jadi dia ngerti beberapa bahasa Jawa dan suka Didi Kempot juga lagu-lagunya. Terus kayak punten pi kabare itu semuanya tahu. Jadi aku juga lagi belajar nih kayak ngomong bahasa Jawa gitu. Jenenge Frankie, oke. Ya udah jamnya sholat Jumat, jadi aku udah keluar dari masjidnya. Mungkin nanti untuk bahasa tentang Jawa gitu nanti aku cari di tempat berbeda, di kampungnya asli banget. Karena tadi dia bilang Pak Frankie itu kayak nggak terlalu bisa bahasa Jawa, jadi kayak dikit-dikit lah bisa. Jadi kayak aku juga nggak terlalu bisa. Jadi tadi aku minta dia kayak bapaknya buat perkenalan singkat tentang dirinya di sini, tapi kayak angel ngomong bahasa Jawanya katanya. Ya sekarang selanjutnya aku mau ajak kalian buat jalan ke Central Market. Jadi namanya Paramaribo Central Market. Jalan sekitar 15 menitan dari masjid. Itu ke lurus saja. Aku baru beli minum yang segar-segar karena panas banget. Mogu-mogu. Bukan guys, salah ambil. Gak apa-apa. Ini ada minimarket. Minuman kelapa. Pahit. Pahit banget. Enak sih tapi. Yang jaga tokonya tuh orang Venezuela. Jadi kayak banyak yang bermigrasi karena negaranya lagi nggak aman. Guys, sekarang aku ada di Central Market. Sebenarnya di belakang ada market gede. Cuman kayaknya aku nggak masuk karena terlalu rame ya. Dan aku nggak tahu safety concern di sini gimana. Cuman kayaknya lumayan terlalu rame aja di sini. Jadi aku bakal lanjut ke depan langsung. Lihat-lihat sampai ke depan tuh ada satu fort namanya Zealandia. Jadi aku bakal explore di area sana. Di sana tuh agak terlalu rame, jadi aku mampir ke sini. Ini ada kayak pasar lokal gitu. Mau lihat-lihat dikit. Ini panas banget, sekitar 35 derajat Celcius. Suriname ini panas banget.
Dan aku lagi jalan kan, terus ada satu yang lumayan menarik perhatian. Kalian tahu apa? Indomie. Mie goreng favorit. Berarti di sini ada Indomie, jadi aku mau beli Indomie sebelum aku keluar dari negara ini buat stok karena susah dapetin Indomie dari kemarin-kemarin. Nah, sebelah kanan ini udah sungai, jadi sungainya lumayan gede. Jadi tadi ada satu fort di depan itu. Jadi nanti kita lihat sejarahnya tentang fort itu. Jadi ini monumen kemerdekaan ya. Sebenarnya merdekanya tuh tahun 1975. Tapi karena kayak setelah itu Suriname tuh dipimpin diktator gitu. Jadi kayak mereka ada tugu revolusi lah begitu. Aku masih jalan di pinggir sungai. Di sini ada terlihat satu jalanan yang gedung-gedungnya itu gedung Belanda banget. Jadi di sini tuh banyak gedung-gedung pemerintahan. Setelah aku cek kayak Central Bank, terus kayak kementerian. Itu kayak contohnya Ministry of Social Affairs and Housing. Jadi satu jalan ini tuh banyak kayak gedung-gedung pemerintah gitu. Dan di sini juga di sebelah kanan kayak banyak tempat makan atau kafe yang menghadap langsung ke sungai, riverside gitu. Jadi aku lihat harganya lumayan pricey sih. Ini benar-benar area turis di pinggir sungainya. Dan ada beberapa tour yang kayak kapal, itu kalian bisa sewa kapal buat lihat dolphin juga di sini. Kita bisa lihat di depan sini ada Sungai Suriname. Lumayan gede guys. Bukan kayak Sungai Musi ya di Palembang. Di pinggir-pinggirnya ada yang warung juga, jualan makanan-makanan minuman. Oke, inilah sungainya, Sungai Suriname. Coklat airnya ya. Suasana ada jembatan yang hubungin sama pulau seberang. Keren sih, riverside-nya bersih, terus kayak di sini tempat nongkrong. Sore ini enak buat nongkrong. Terus belakangnya gedung-gedung cakep buat foto-foto. Kalau yang dekat pasar tadi agak kotor, tapi area sini, area di dekat gedung-gedung pemerintahannya cakep-cakep sih. Oke guys, thank you for watching video ini untuk Fort, dan nanti ada beberapa tempat lagi dan ada restoran Indonesia lagi yang pengen aku datengin karena videonya lumayan panjang jadi aku cut di sini. Nanti kalau kalian penasaran dengan video selanjutnya silahkan nonton episode selanjutnya. Kalau gitu terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.